Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi main ke kota tua. Siangnya pulang lewatin Halim. Ayo Bang Abi. Dan Ayah Nonvina Bincang-bincang bareng di Obrolin Jaktim. Oh iya Bang, sebenarnya Obrolin Jaktim tuh apa sih Bang? Jadi Ngobrolin Jaktim itu merupakan program dari Kominfotik Jakarta Timur, di mana isinya tuh ngebahas seputar Jakarta Timur pastinya Oh, ngobrolin apa aja tuh Bang? Macem-macem misalnya nih kebudayaan, isu sosial dan lain-lain. Pokoknya macem-macem dah. Harus banget ngikutin Obrolin Jaktim terus nih, karena bakal banyak banget informasi-informasi yang bisa nambah wawasan Sobat Jaktim di rumah. Dan pastinya informasi tersebut juga berasal dari sumber-sumber yang terpercaya dan juga orang-orang yang udah ahli bidangnya ya Bang. Bener banget Non. Oh iya Non, ngomong-ngomong nih ya, kita berdirinya kedeketan nih Non. Kita iya, harus Bang. tetap menjaga protokol kesehatan Non. Iya lupa ya Bang, untung diingetin sama Abang. Ya udah berarti sekarang kita harus jaga jarak aman 1 sampai 2 meter. Non Vina maunya 1 meter apa 2 meter nih? 1 meter aja deh Bang. Kalau 2 meter emang Abang masih jauh-jauh dari Ayah. Bisa aja nih Non Vina ngombalnya. Ya udah Non, Salah, sekarang Bang. kita jaga jarak dulu nih, daripada ntar kita disemprot desinfektan sama mobil damkar di belakang nih Non. Mobil damkar yang bener aja Bang. Setahu Ayah mah mobil damkar itu kerjaannya tuh memadamkan api kebakaran Bang. Emang sih disemprot, tapi kan pakai air Bang, bukan pakai disinfektan. Ngaco nih Abang. Nah, yang begini nih, mainnya kurang jauh, jadi kagak update. Jadi Non, mobil damkar itu bukan cuma buat mademin api kebakaran doang, tapi nih di masa pandemi ini juga turut serta dalam pencegahan COVID-19 Non. Masa sih Bang? Gak percaya Ayah kalau Abang yang ngomong. Beneran Non, malah nih damkar juga menyediakan berbagai layanan penyelamatan bencana Non. Oh gitu ya Bang. Berarti Ayah yang baru tahu kali ya Bang ya. Dan mungkin Sobat Jaktim di rumah juga agak tahu kali ya Bang. Sebenarnya tuh damkar tuh tugasnya ngapain aja sih. Nah, menarik banget nih menurut Ayah buat dibahas di Obrolin Jaktim kali ini. Bener banget Non, pokoknya kita kumpas tuntas nih, mulai dari tugas dan fungsinya sampai alur pelaporan jika terjadi kebakaran atau bencana Non. Cakep Bang, boleh banget. Tapi kita BTW cuma diskusi berdua doang nih Bang. Kan Abang bukan ahlinya, apalagi Ayah kagak tahu. Ya kagak Non, Ayo udah janjian nih sama seseorang yang udah ahli banget di perdamkaran. Wah, siapa tuh Bang? Beliau adalah Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur Non. Oh, yaudah kalau gitu langsung aja kali ya Bang kita samperin orangnya. Langsung aja masuk ke dalam nih Non. Oke, langsung Bang. Nah Non, ini ruangan Kasudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur Non. Kita langsung masuk aja kali ya Non ya. Oh, oke boleh Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Permisi Pak, selamat siang. Selamat siang. Silakan. Perkenalkan Pak, saya Bang Abi. Saya Nonvina. Kami dari Abang None Jakarta Timur Pak. Nah kebetulan saya kemarin janjian dengan Bapak untuk ngobrolin seputar suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Jakarta Timur Pak. Ya, kira-kira Bapak berkenan atau ada waktu Pak untuk ngobrolin? Oke, siap, ada waktu saya. Nanti sebaiknya kita di bawah aja barangkali ya. Oh, oke. Iya, siap. Oke. Apa kabar nih Pak Mukhtar? Alhamdulillah, sehat-sehat, baik-baik. Abang None gimana? Alhamdulillah Pak, sehat baik, juga Pak. Tetap fit ya Pak meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Iya, betul. Tentunya kita juga tetap menjaga protokol kesehatan ya Pak. Seperti saat ini nih kita duduknya agak sedikit berjarak-jarak ya, Ya, Pak. Betul betul. banget Bang Abi. Tapi meskipun kita berjarak, yang penting di hati tetap dekat ya Pak ya. Betul, Abang None, ya betul. Oh iya Pak, tadi saya sempat berdebat nih Pak sama Bang Abi mengenai damkar itu sendiri Pak. Dan saya juga baru tahu dari Bang Abi kalau ternyata tuh damkar tugasnya nggak hanya madepin api doang ya Pak ya. Tapi juga ada tugas-tugas lain nih Pak. Nah saya penasaran apa aja sih Pak kira-kira tugas dan juga fungsi dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur Pak. Ya, baik, betul Abang None ya. Jadi tugas damkar itu tidak hanya menangani tentang kebakaran saja. Jadi penyelamatannya banyak ya. Sejak didirikannya itu tahun 1919 dulu dikenal zaman Belanda itu bahasanya Brandweer ya, dikenalnya Brandweer. Di dalam tugas pokoknya ada pencegahan, pemadaman dan penyelamatan. Mengenai tugas dan fungsi yang Bapak sebutkan tadi nih Pak, saya juga pernah melihat di Instagram Damkar Jakarta Timur Pak, Iya. di mana di situ Bapak sendiri mengatakan bahwa baru 40% dari masyarakat yang memahami tugas dan fungsi dari Damkar sendiri. Nah, apa sih Pak langkah-langkah atau inovasi baru yang dilakukan oleh Sudin Bulkarmat untuk meningkatkan angka 40% tadi Pak? Nah, upaya-upaya kita bagaimana masyarakat supaya bisa mencapai katakanlah separuh atau bahkan mungkin 100% ke depan. Apalagi ini kan di masa-masa pandemi ini ya, kita juga tidak bisa tatap muka. Kita berupaya untuk membuat inovasi itu maksudnya. Menggunakan web supaya nanti dari capaian 40% itu tadi akan mencapai 100%. Masyarakat mengetahui tentang tugas daripada penyelamatan Jakarta Timur. Kira-kira itu Pak.
Oke Pak, baik. Jadi mungkin bisa diceritain atau bisa dijelaskan nih Pak, biar para Sobat Jaktim tahu juga inovasi apa aja sih Pak yang udah dicanangkan sama Sudin Gul Karmat tahun ini, khususnya mungkin di masa pandemi gitu Pak. Karena juga kita tidak bisa tatap muka, tidak bisa mengumpulkan masyarakat, kita buatlah web ini dengan laman www.damkarjakartatimur.com ya. Kemudian kita menggunakan media-media sosial. Media sosial seperti Abang tadi katakan, kita ada IG, ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube. Nah, dengan media-media itulah yang kita lakukan, kita upayakan untuk meningkatkan tadi, yang dari 40% tadi. Nah, ini salah satu contoh sudah kita lakukan 5 hari yang lalu ya. Kita buka sosialisasi melalui YouTube, itu kurang lebih sudah 10.000 ya. Nah, kalau dulu itu masa-masa konvensional kita pakai tatap muka, itu 1 tahun itu antara berkisar 4.000 sampai dengan 5.000. Nah, dengan sosialisasi ini 5 hari sudah ada 10.000 ya. Jadi sangat efektif gitu ya, dengan menggunakan web ini, media ini yang kita buat ini, inovasi ini gitu. Jadi gitu Sobat Jaktim. Sekarang udah ada website baru ya Pak, Betul. yaitu www.damkarjakartatimur.com. Jadi Betul. bisa mempermudah Sobat Jaktim di rumah untuk pelaporan ataupun mungkin mengetahui soal tusi dari Sudin Gul Karmat itu sendiri. Baik, betul ya. Dan juga Sobat Jaktim juga bisa langsung mendownload aplikasi GoDamkar di Play Store ya Pak ya? Betul ya, betul. Apakah sudah dikatakan cukup efektif atau mungkin saat ini masih dalam masa uji coba nih Pak? Kalau kita lihat dari YouTube ataupun dari IG yang mereka kunjungi, Facebook maupun Twitter itu kayak IG itu IG itu sekitar 7.000 sekian itu yang sudah mengunjungi. Kemudian di Facebook itu sekitar 1.500-an. Twitter sama 1.500-an juga, di Facebook juga sama. Nah, kemudian di YouTube ini yang lebih ini. Baru saya kemarin berikan materi sosialisasi 5 hari yang lalu. Itu sudah 10.000 yang mengikuti. Artinya berarti ini masyarakat sudah mulai antusias ya untuk melihat atau untuk mengetahui tentang tusi daripada Damkar Jakarta Timur. Itu Pak. Tentunya kita juga sebagai masyarakat juga berharap akan lebih semakin memahami tusi daripada Sudin Gul Karmat itu sendiri ya Pak. Betul Mbak ya, betul. Dan tentunya kita sebagai masyarakat juga berharap ya Pak agar website dari Damkar Jakarta Timur dan aplikasi GoDamkar tadi terus berkembang ya Pak Betul. ya, agar dapat kita nikmati dengan baik ya Pak. Betul. Nah Pak, sejauh ini bagaimana sih Pak respon masyarakat terhadap aplikasi dan website tersebut Pak? Baik, jadi setelah saya lakukan kemarin peluncuran tadi pada tanggal 7 Desember, kemudian kita minta lagi tanggapan masyarakat menggunakan Google Form itu, ternyata masyarakat sangat antusias ya, sangat antusias. Bahkan tadi sebelum saya sosialisasi tadi 60% itu ada di tentang kebakaran, begitu sosialisasi sudah terbalik. Jadi penyelamatan sudah cukup tinggi. Nah, artinya berarti masyarakat ini sudah benar-benar care, aware juga, dan sudah mengetahui tentang tusi kita ya, tadi melalui website, sehingga masyarakat mengatakan bahwa di testimoninya mereka, warga masyarakat, kemudian para perwakilan OKPD maupun Pak Wali Kota, bahkan Kepala Dinas itu memberikan statement sangat baik dan sangat efektif untuk baik itu pelaporan maupun kebutuhan masyarakat ketika membutuhkan baik itu kebakaran maupun penyelamatan. Itu kira-kira Abang Noni. Namun apapun respon masyarakat, tentunya Sudin Gul Karmat ini tetap akan mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat ya Betul, Pak. betul. Nah, tadi kan kita sudah berbicara mengenai aplikasi GoDamkar itu sendiri yang mempermudah layanan pelaporan ya Pak. Betul, ya. Nah, dan tadi Bapak sudah menyebutkan media sosial apa aja sih yang dipakai Sudin Gul Karmat untuk pelaporan juga. Betul. Gitu. Nah, misalkan nih Pak, andai kata saya mau melapor atau Bang Abi mau melapor gitu Pak, aksesnya itu berarti benar-benar gratis ya Pak, tanpa dipungut biaya apapun? Betul. Oh, oke. Jadi benar-benar gratis. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut ya. Ketikanya misalnya Abang None di dalam perjalanan melihat ada kejadian kebakaran, atau melihat ada mobil terperosok, atau melihat katakanlah di rumah Abang None ada sarang tawon tetangganya, udah segera langsung hubungi pemadam. Nggak usah takut-takut, nggak usah ragu-ragu. Kalau umpama nanti petugas pemadam berbalik menanya, katakanlah nomor telepon Abang None berapa, nggak usah takut-takut, kasihkan nomor sebenarnya, karena kita untuk meng-cross check kembali kebenaran laporan daripada warga masyarakat tadi untuk kita menuju ke lokasi kejadian. Tadi kan kita sudah berbicara mengenai inovasi ya Pak. Nah sekarang kan kita berada di masa pandemi nih Pak.
layanan atau penanggulangan apa yang dilakukan oleh Sudin Gulkarmat Pak dalam pencegahan COVID-19 ini Pak? Ya, baik. Kita selain tadi tusi kita ya tentang kebakaran dan penyelamatan, kita juga ada perintah dari Pak Gubernur untuk melakukan disinfektan ya. Nah, kemudian kita manfaatkan juga tempat-tempat ibadah untuk kita memberikan sosialisasi berkaitan dengan pencegahan COVID ya 3M ini. Nah, di lingkungan-lingkungan kita lakukan upaya-upaya penyemprotan disinfektan, tempat-tempat ibadah, kantor-kantor pemerintah maupun swasta, tempat-tempat bermain air petra, kemudian di jalan-jalan protokol, jalan-jalan lingkungan, itu kita lakukan, tempat-tempat rekreasi. Nah, sampai dengan hari ini kita masih tetap terus kita lakukan ya. Bahkan satu hari itu antara 50 sampai 60 titik yang kita lakukan upaya untuk disinfektan. Cukup banyak ya Pak dalam satu hari ya Cukup Pak ya? banyak dalam satu hari itu antara 50 sampai 60. Itu di Jakarta Timur aja, belum Jakarta wilayah-wilayah yang lain tuh. Ya. Ternyata tadi benar kata Bang Abi Sobat Jaktim, kalau Sudin Gulkarmat ini juga menyediakan layanan pencegahan COVID-19 tentunya di masa pandemi ini. Betul. Nah, saya penasaran nih Pak, selama masa pandemi ini gimana sih cara para petugas damkar ini untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan, terutama dalam menangani kasus di pandemi Pak? Ada nggak sih Pak tantangan tersendiri? Ya baik, kalau bicara tantangan, ya awal-awalnya kita tantangan ada. Kita belum memiliki APD ya, belum memiliki APD. Sementara kita dituntut dan diminta oleh masyarakat untuk melakukan upaya-upaya disinfektan. Awal-awal kan kita juga belum punya anggaran dan sebagainya, belum ada kita juga baju-baju APD yang kita punya, ya kita improve aja, kita menggunakan fire jacket dan segala dan sebagainya. Bagaimana kita sebisa mungkin untuk kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, alhamdulillah sekarang sudah kita dapat APD, sudah dapat kita miliki, jadi berjalan dengan baik ya. Mulai dari berangkat sampai mereka pulang, protokol-protokol kesehatan itu, APD itu mereka gunakan sesuai dengan SOP-nya. Berarti sekarang udah aman banget ya Pak, nggak usah khawatir lagi gitu Pak Betul, ketika melaksanakan tugas di lapangan. Betul sekali, betul ya. Nah, mulia sekali ya Sobat Jaktim, di masa pandemi ini petugas dari Sudin Gulkarmat tetap bekerja dengan optimal untuk melayani kita-kita nih di rumah. Betul sekali ya Pak Noni. Nah, di awal tadi Bapak sempat menyinggung salah satu tugas dari Sudin Gulkarmat ini juga upaya penyelamatan ya Pak. Betul. Nah, apa aja sih Pak yang menjadi fokus dari tugas penyelamatan ini Pak? Baik Abang Noni, jadi tadi kan Abang Noni udah tahu nih, bukan cuma kebakaran doang, ternyata penyelamatan banyak sekali. Penyelamatan banyak ya. Ada bangunan runtuh, ada kecelakaan lalu lintas, ada mobil terperosok, ada kucing kecebur sumur, pokoknya yang berbentuk kaitan penyelamatan. Persoalan remeh-temeh saja, bola saja, selagi masyarakat itu minta pertolongan ke petugas damkar, kita akan lakukan. Jadi ternyata Sobat Jaktim sangat beragam banget ya. Betul. Upaya penyelamatannya, mulai Betul. dari hal-hal remeh-temeh, Betul. terus juga hal serius seperti bangunan runtuh dan lain-lain. Betul. Jadi jangan ragu-ragu nih bagi Sobat Jaktim yang ingin melaporkan apapun itu yang bisa Betul. diselamatkan oleh Sudin Gulkarmat ini. Betul sekali Abang Noni, ya betul. Dan juga pelayanan ini tidak dipungut biaya apapun. Ya. Betul Abang Noni, Betul gratis. Jadi nggak usah takut, ya, Pak, nggak usah ya? ragu. Iya, Iya betul. Ya, silakan langsung hubungi Damkar, Damkar. gitu, Jakarta Timur. Nah Pak, ini karena keterbatasan waktu nih Pak. Baik. Mungkin terakhir ada nggak sih Pak closing statement yang ingin disampaikan kepada Sobat Jaktim di rumah nih Pak? Baik. Baik Abang Noni ya, kita sampaikan untuk warga masyarakat yang ada khususnya ada Jakarta Timur ya. Kami dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat yang ada Jakarta Timur ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Abang Noni berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok daripada Damkar Jakarta Timur ya. Saya ingin menyampaikan tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah takut-takut ya. Apabila membutuhkan bantuan baik itu kebakaran maupun penyelamatan apa saja ya yang ada di lingkungan Bapak Ibu wilayah Jakarta Timur, silakan segera menghubungi petugas damkar ya. Bisa melalui web kita, di situ ada nomor WA-nya, tinggal klik saja langsung terhubung ke kantor Sudin Jakarta Timur, atau melalui IG saja, klik kontak, di situ nanti akan muncul angka WA, bisa langsung terhubung ke Jakarta Timur, atau aplikasi Go Damkar juga tata cara pelaporan juga ada di situ ya. Jadi silakan saja, tidak usah takut-takut, tidak usah ragu-ragu. Yang melaporkan tidak saja orang yang sedang musibah. Iya. Atau abang dan noni atau siapa saja melihat di dalam perjalanan ada mobil terperosok atau tetangganya ada sarang tawon, silakan hubungi. Kemudian bila petugas berbalik menanyakan nomor telepon abang dan noni atau warga masyarakat, jangan dikasih nomor-nomor palsu karena itu untuk
cross check kembali kebenaran daripada laporan daripada warga masyarakat. Sekali lagi saya sampaikan kepada warga masyarakat Jakarta Timur, tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut-takut, silakan menghubungi petugas Damkar Jakarta Timur, gratis, tidak dipungut biaya. Wah, luar biasa sekali Pak closing statement-nya, sangat informatif Baik, banget ya. sama-sama kembali. Makasih banyak nih Pak untuk waktunya, untuk menyempatkan hadir di Ngobrolin Jaktim kali ini. Baik, Nah, sama-sama, semoga Bang Bapak Nuni. sehat dan sukses selalu juga ya Pak. Amin, sama-sama kita Makasih selalu banyak, sehat, Pak. jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Jaktim, jadi udah pada tahu kan nih, kalau damkar itu bukan cuma mademin api kebakaran doang, tapi juga menyediakan berbagai layanan penyelamatan. Bener nggak, Non? Betul banget Bang. Nah, tadi kita juga udah ngobrolin bagaimana alur pelaporan jika terjadi kebakaran dan bencana. Dan semoga tadi informasi yang udah disampaikan oleh Pak Muhtar dapat bermanfaat dan juga tentunya menambah wawasan Sobat Jaktim di rumah sekalian. Mungkin sekian dulu nih Obrolin Jaktim episode spesial bareng Abang None. Jangan lupa pantengin terus YouTube channel Kominfotik Jakarta Timur, karena bakal ada apa, Non? Pastinya bakal banyak banget topik-topik menarik lainnya seputar Jakarta Timur. Nah, sebelum kita pamit, jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Aye Bang Abi. Dan Ayo Non Vina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.